Halo guys, selamat datang lagi dan terima kasih banget buat kalian yang udah klik video ini dan udah subscribe, juga udah komen-komen yang baik di kolom komentar. Tapi buat kalian yang belum subscribe, boleh langsung aja klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan loncengnya agar kalian tahu kalau ada berita yang lagi rame di media sosial atau dari kasus-kasus unik di seluruh dunia. Jadi di video kali ini aku akan merangkum sebuah kasus yang lagi rame banget, di mana ada seorang perempuan yang dijebak dan disiksa sampai meninggal dunia. Jadi perempuan tersebut bernama Dwi Putri Apriliani. Dia merupakan seorang single parents atau single mother. Dia pergi merantau ke Batam dengan tujuan untuk masa depan anaknya, tapi malah dijebak dan disiksa dengan kejam dan nggak manusiawi banget sampai dia itu menegang nyawa di tempat itu. Seperti apa kronologi lengkapnya? Sekarang kita langsung aja masuk ke detail rangkuman yang sudah aku ringkas sedemikian rupa. Semoga kalian bisa paham. Kalau misal ada yang kurang, boleh banget tambahin aja di kolom komentar agar semua teman-teman yang nonton video ini juga tahu. Dwi Putri Apriliani Dini adalah seorang wanita umur 25 tahun yang lahir dan besar itu di Lampung Barat. Putri merupakan anak bungsu dan memiliki satu kakak, dan dari kecil dia tuh dekat banget sama kakaknya yang bernama Melia. Bahkan mereka tuh pernah merantau bareng di Batam. Waktu itu mereka masih sama-sama lajang, belum menikah. Sampai akhirnya pas di Batam, Putri ini bertemu dengan seorang laki-laki dan mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka ini kemudian dikaruniai satu anak. Tapi pernikahan itu kandas di tengah jalan dan Putri memutuskan untuk bercerai, kemudian pulang ke kampung halamannya di Lampung Barat dan dia tinggal bersama keluarganya sambil membesarkan anaknya. Putri mencoba untuk membangun hidupnya lagi, tapi yang namanya kebutuhan makin banyak, ditambah anaknya semakin besar, pasti butuh biaya ini itu, belum lagi nanti sekolah dan lain-lain. Apalagi dia itu membesarkan anaknya seorang diri, jadi karena hal tersebut, dia memutuskan untuk merantau kembali ke Batam. Sebenarnya sih 2 tahun lalu dia tuh kayak sempat bilang ke keluarganya kalau dia tuh mungkin bakal balik lagi ke Batam karena dia ingin masa depan yang lebih baik lagi untuk anaknya. Karena kayak nggak memungkinkan untuk bekerja di kampung halamannya. Sebenarnya aku nggak nemu artikel resmi yang menjelaskan gimana Putri bisa kenal dengan para pelaku ini. Tapi aku baca di halaman Facebook, katanya Putri ini mendapatkan info loker lewat Instagram. Mungkin kayak di DM oleh seseorang atau dia itu melihat di feeds Instagram. Katanya dia mendapat tawaran di sebuah agensi dengan iming-iming gaji yang sangat tinggi. Hingga singkat cerita pada hari Senin tanggal 24 November 2025, Putri mendatangi alamat agensi tersebut di kawasan Jodoh Permai. Awalnya dia itu kayak berharap bisa melamar sebagai asisten rumah tangga, tapi begitu dia sampai di sana, keadaannya itu langsung berubah. Karena agensi itu merupakan agensi penyalur pemandu lagu atau LC, jadi pas sampai di tempat itu, Putri dipaksa untuk bekerja sebagai pemandu lagu atau LC di tempat hiburan malam. Putri ini bukan hanya dipaksa menjadi LC, tapi dia juga harus mengikuti serangkaian hal-hal yang aneh yang oleh agensi ini disebut sebagai ritual. Pemilik agensi ini yang bernama Wilson Lukman alias Koko, dia bilang kalau ritual ini tuh wajib agar para perempuan yang bekerja di sana laris manis dan mendatangkan banyak customer. Di dalam ritual ini, Putri dipaksa melakukan hal yang tidak masuk akal seperti wajahnya dilukis, dia dicekoki dengan minuman keras, dan saat itulah kekerasan mulai terjadi. Penyiksaan yang lebih ekstrim lagi itu terjadi setelah seorang perempuan yang ternyata pacarnya si Koko ini kayak membuat sebuah video palsu. Di video itu menuduh si Putri ini seolah-olah sedang mencekik dirinya. Fitnah ini membuat si Koko marah besar, dan selain itu Putri ini juga dituduh merusak properti atau benda yang mereka gunakan untuk melakukan ritual. Karena dua alasan ini yang membuat mereka itu menyiksa secara kejam dan gak manusiawi banget. Kekerasan itu dimulai sejak hari Selasa, jadi 2 hari setelah Putri datang ke tempat itu. Karena Putri kan datangnya di hari Senin, dan di keesokannya penyiksaan itu mulai dilakukan. Penyiksaan ini berlangsung selama 3 hari non-stop sampai di hari Kamis tanggal 27 November. Bayangkan 3 hari disiksa tanpa henti. Ini tuh udah bukan manusia lagi, ini udah apalagi dengan caranya yang benar-benar gila banget sih.
Apa yang sebenarnya terjadi selama 3 hari itu, aku benar-benar nggak bisa jabarkan di sini, karena sadis banget, aku nggak tega. Tapi kalau kalian memang penasaran banget, boleh baca aja di artikel-artikel banyak banget yang menyebutkan secara gamblang selama 3 hari itu apa aja yang dilakukan kepada si Putri. Tapi aku nggak tega untuk menjelaskan semuanya di sini karena kejam banget. Intinya, puncak penyiksaan itu terjadi pada hari Kamis, dan setelah penyiksaan yang sangat lama itu, selama 3 hari, tubuh Putri udah nggak kuat lagi menahan rasa sakit selama berhari-hari dan akhirnya dia tumbang dan tak sadarkan diri dengan kondisi wajah yang sudah membiru. Di sini para pelaku mulai panik dan mereka sempat memanggil seorang bidan, tapi setelah dipastikan kalau Putri ini meninggal dunia, mereka kayak langsung menyusun sebuah rencana, kayak mencoba untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka, yaitu dengan membawa jasad Putri ke rumah sakit di hari Jumat, ke Rumah Sakit Elizabeth Sagulung. Mereka menggunakan identitas palsu untuk menyamarkan kematian Putri. Dan mereka bilang ke rumah sakit tersebut kalau Putri ini adalah seseorang yang mengalami kecelakaan kayak gitu. Jadi mereka itu bilang ke rumah sakit kalau si jasad Putri ini merupakan adalah korban kecelakaan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada jasad Putri, pihak rumah sakit menaruh curiga kalau jasad ini tuh seperti mengalami kekerasan, bukan seperti korban kecelakaan, karena melihat ada luka-luka dan memar yang sangat aneh di tubuh korban. Kematiannya itu terasa kayak nggak wajar kayak gitu. Karena hal tersebut, kemudian pihak rumah sakit langsung melaporkan kejanggalan ini ke pihak kepolisian. Polisi datang beberapa saat kemudian, tapi para pelaku sudah pergi dari rumah sakit itu. Tapi dari saksi rumah sakit, barang bawaan korban, dan rekaman CCTV, polisi bisa menyusun petunjuk demi petunjuk. Mereka mulai tahu ada agensi dan lokasi tertentu di mana korban sebelumnya berada. Dari situ, polisi mulai punya arah untuk menelusuri TKP dan pelaku lebih lanjut lagi. Tak lama dari situ, polisi akhirnya berhasil menangkap Wilson Lukman alias Koko, si pemilik agensi dan pelaku utama penyiksaan. Kedua ada pacarnya, Anik Istiqomah alias Melika, si pembuat video palsu tadi tuh, dan ada 2 orang koordinator lain yang bernama Putri Angelina dan Salmiati. Bersamaan dengan penangkapan itu, disita juga ada 18 barang bukti, termasuk ada lakban, selang air, sapu lidi, ada tisu bekas darah, dan lain-lain. Saat ini keempat orang itu dijerat dengan hukuman yang sangat berat, diantaranya adalah ancaman hukuman mati karena mereka dikenakan pasal pembunuhan berencana. Tapi cerita ini tuh belum selesai karena kasus ini bukan hanya soal pembunuhan. Di sini ada dugaan kuat bahwa agensi ini adalah bagian dari sindikat yang lebih besar, sindikat perdagangan manusia. Kuasa hukum dari keluarga Putri ingin kasus ini diusut secara tuntas untuk memastikan apakah ada korban lain selain Putri, karena ditakutkan ada korban-korban lain yang memang bisa disembunyikan oleh para pelaku ini. Untuk saat ini, kasus ini masih berjalan, jadi belum ada hasil finalnya seperti apa. Dan kita tentu merasa sedih dengan kejadian yang menimpa korban di akhir tahun ini. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi musibah ini. So, jadi itulah kisah dari seorang wanita yang berjuang membesarkan anaknya, yang berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya, malah berakhir dengan sebuah jebakan oleh orang yang bahkan mungkin nggak kita kenal sama sekali. So, jadi inilah rangkuman dari kasus yang lagi rame banget di media sosial. Maaf-maaf kalau ada salah kata atau mungkin ada informasi yang salah atau ada yang kurang, boleh banget kalian koreksi aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.